Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi kehidupan kita sehari-hari sebagai warga Nahdlatul Ulama yang berkhidmat pada jamiah maupun jamaah yang nanti bisa membawa kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kita semuanya sebagai warga Nahdlatul Ulama kepada masyarakat Kota Pekalongan dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kemudahan, supaya kita diberi kekuatan dalam khidmat ini. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Mudah-mudahan bangsa kita segera bisa keluar dari cobaan-cobaan yang mendera dan kita bisa menghadapi dan bisa melanjutkan perjuangan sesuai yang diamanahkan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon maaf, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anis Hidayat dari Ningrat Media. Pada kesempatan pagi hari ini setelah upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun 2020. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe and share ke teman-teman kalian ya, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Dan pada saat ini saya telah bersama Pak siapa? Azim. Ini dengan Pak Yanafi. Ada namanya ya, Pak Yanafi langsung. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang upacara bendera pada pagi hari ini. Nah, pertanyaan pertama dari pihak penyelenggara, bagaimana persiapannya ketika akan mengadakan upacara bendera pada tahun ini? Kan sekarang masih terkendala adanya pandemi seperti ini, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kami awal dengan salam gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan kita IPPNU dari media Ningrat, yang kepanjangannya apa, Mas? Ningrat itu singkatan, Pak. Singkatan dari Ning itu artinya dalam bahasa Jawa di. Keradenan, di Keradenan ya. Oke, jadi persiapannya memang kami yang mendapatkan amanah dari Ketua PCNU untuk sebagai panitia dalam proses upacara di HUT RI 75 di masa pandemi begitu ya. Maka alhamdulillah bahwa di PCNU Kota Pekalongan sudah memiliki struktur
yang cukup mapan ke bawah. Di dalam protokoler itu tentu kami serahkan kepada LPBINU, yaitu Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama, di mana LPBINU selama proses COVID berjalan itu selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, bahkan mendapatkan mandat atau tugas langsung dari gugus tugas COVID nasional, ya, bahkan sudah mendapatkan seragam dari Republik Indonesia. Itu sahabat-sahabat kita dari LPBNU. Salah satunya adalah di samping saya ini adalah Pak Yenafi, yang kemudian dari tim LPBNU juga memberikan sebuah anjuran protokol kesehatan yang disebarkan melalui media-media yang berhubungan dengan NU di Kota Pekalongan, baik melalui PCNU, grup-grup ke bawahnya, Banom, lembaga, dan lain sebagainya. Itu hal yang utama untuk disampaikan kepada seluruh peserta, karena memang ini bagian daripada NU peduli terhadap COVID yang tersebar di seluruh dunia itu. Nah, pada upacara hari ini yang pesertanya dari mana saja nih Pak? Dari lembaga atau siapa saja? Ya, tadi itu yang disampaikan di awal bahwa di struktural PCNU sudah memiliki struktur ke bawah yang mapan, maka ditugaskan untuk petugas upacara kepada Banser yang mewakili dari Ansor, dan juga CBPKKP yang mewakili dari IPNU IPPNU. Bagaimana Ansor dan IPNU IPPNU bersinergi untuk berlatih bersama dalam petugas di dalam upacara HUT RI 75. Itu berjalan dengan sendirinya secara otomatis dan sudah menjadi kebiasaan. Maka itulah salah satu kemapanan yang ada di PCNU Kota Pekalongan, bagaimana struktur dari atas sampai bawah sudah cukup mapan. Hanya saja tadi menjadi satu hal yang perlu kita ingat di dalam isi pembina upacara tadi, Ketua PCNU Kota Pekalongan Pak Haji Muhtaram SSA, bahwa indeks atau konsistensi, komitmen, ya, militansi daripada kader-kader NU dari struktural PCNU sampai ke bawah itu harus menjadi sebuah titik tekan. Jangan sampai kemudian kita berbaris di dalam upacara itu rapi, tapi kemudian dalam proses kehidupan sehari-hari struktur PCNU ke bawahnya, ke banomnya, ke lembaganya tidak memiliki satu kesatuan komunikasi yang mapan. Maka ini menjadi sebuah PR besar bagaimana kita harus mensatu bariskan atau tauhidus suhuf, ya. Tauhidus suhuf itu adalah satu barisan yang satu komando, sehingga ketika PCNU mengatakan A maka ke bawah pun harus A. Ini salah satu PR agar kemudian apapun yang kita hadapi, ya, baik lawan-lawan yang akan menghalangi NKRI, ya, ataupun lawan-lawan yang akan menghalangi kemajuan daripada dakwah Nahdlatul Ulama yang memiliki amanah watoniyah dan amanah diniyah, maka kita siap untuk menjadi garda terdepan menjaga keutuhan NKRI. Nah, untuk kedepannya bagaimana harapannya ke depan bagi para warga Nahdlatul Ulama dalam menjaga dan memaknai hari kemerdekaan ini? Ya tentu warga NU begitu, ya. Salah satunya kan diwujudkan dengan bagaimana cinta NU dan NKRI itu diwujudkan dengan mengibarkan bendera merah putih dan bendera NU di saat tanggal 1 Agustus sampai akhir bulan di bulan Agustus. Sebagai peringatan hari kemerdekaan, maka bendera NU dan bendera NKRI harus didudukkan atau dikibarkan secara bersama-sama sebagai bagian daripada wujud bahwa konsistensi NU, ya, sejak lahirnya sampai Indonesia usia 75 tahun tidak pernah berhenti, tidak pernah lekang oleh waktu, ya, untuk selalu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk pada kesempatan kali ini kan setelah upacara kita juga berkontribusi tentang bagaimana kedepannya warganya supaya menjalankan amanat dari pembina, ya. Dalam hal ini apa kendala yang dihadapi saat ini ketika instruksi dari PCNU sampai ke paling bawahnya masih ada kendala atau tidak? Ya itulah kemudian menjadi satu PR bahwa di Nahdlatul Ulama itu bukan apa-apa, karena memang kita itu menjadi organisasi masyarakat terbesar di dunia, ya, sesungguhnya di dunia. Maka menjadi PR bagaimana warga yang besar ini disatu bariskan itu tidaklah mudah, ya. Belum lagi kemudian di bawah PCNU itu banyak sekali struktur, ya, entah itu lembaga, Banom, ya, kemudian hal-hal di bawah Banom juga banyak struktur ke bawahnya lagi, yang dimana struktur-struktur yang begitu banyak ini harus dirapikan, salah satunya melalui struktur tertinggi di dalam Banom tersebut. Contoh di dalam IPNU, maka
apa yang dikatakan oleh ketua IPNU, IPPNU ke bawah harus sama, ya. Demikian juga ketika ketua cabang mengatakan apa, NU-nya gitu kan, maka IPNU pun harus ya mengikuti apa yang digandeng oleh cabang. Ingat ya bahwa Banom, baik IPNU, IPPNU, Ansor, ya, Fatayat, Muslimat itu berada di bawah struktural PCNU Kota Pekalongan. Maka harusnya mengikutinya adalah struktur di wilayah kota atau kabupatennya, di wilayah cabangnya, bukan kemudian mengikuti struktur yang ada di atasnya lagi. Terkadang kemudian IPNU, IPPNU itu kurang ya, nyun sewu, Banom tidak menyebut satu atau dua gitu ya, kurang mengikuti instruksi ketua PCNU-nya ya, tapi kemudian lebih mengikuti instruksi daripada struktur Banom yang ada di atasnya, yaitu pengurus cabang IPNU, pengurus wilayah IPNU contohnya ya, sampai pengurus pusat IPNU gitu ya. Nah, ini adalah dua hal yang memang tidak harus dipisahkan, tapi harusnya proporsional. Proporsional mampu mendudukkan tempat mana yang tepat begitu kan ya. Tempat mana yang tepat harus mengetahui kedudukannya, harus mengetahui tugas pokok dan fungsinya. Begitu, Mas. Terima kasih Pak atas waktunya telah diminta untuk wawancara. Terima kasih semuanya. Saya Anis Hidayat dari Ningrat Media melaporkan langsung dari Gedung Aswaja PCNU Kota Pekalongan dalam live report acara setelah upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dan harapannya bagaimana kita sebagai warga NU harus tetap eksistensi melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa kita, terutama para pejuang Nahdlatul Ulama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.